Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cikal Guritno Pratesa dengan NIM akhir 1117 dan David Kamaludin dengan NIM akhir 1130 dan juga Holifatun Hasanah dengan NIM akhir 1130. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Peran Distributor Pupuk sebagai Lembaga Penunjang Kebutuhan Pupuk Petani di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, pupuk merupakan hal penting bagi tanaman. Tanpa adanya pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh secara optimal. Dalam budidaya pertanian, suatu lahan biasanya terus mengalami berbagai macam penanaman tanaman. Dan oleh karenanya, nutrisi dalam tahapan harus berkurang dan bisa saja menghilang. Adanya pupuk yang mengandung nutrisi bagi tanaman menyebabkan terbentuknya tanaman dalam proses pengganti unsur hara dalam tanah untuk mengoptimalisasi pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, distributor adalah badan hukum yang mewajibkan produsen untuk membeli, menyimpan, dan menjual pupuk tambahan untuk dijual kepada pengguna akhir melalui pengecer. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Kelompok kami menggunakan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja tugas dari distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dan yang kedua, bagaimana kebijakan pendistribusian pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dan yang terakhir yaitu bagaimana peran serta lembaga distributor pupuk dalam memenuhi kebutuhan pertanian di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dan selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tugas dari distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dan yang kedua, untuk mengetahui kebijakan apa dalam pendistribusian pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peran serta lembaga distributor pupuk dalam memenuhi kebutuhan pertanian di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Kelompok kami menggunakan 3 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori distribusi. Menurut Suryanto, tahun 2016 dalam bukunya berpendapat bahwa distribusi memiliki implikasi yang sangat penting bagi produsen. Penjualan juga merupakan pilar terakhir dari proses pemasaran. Produsen tidak akan kehilangan kepercayaan dalam mendistribusikan produknya melalui distributor, kecuali atas kemauan distributor. Dan kualitas pelayanan yang buruk. Distribusi sangat penting bagi produsen dan memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam kemitraan bisnis seperti yang didefinisikan oleh Perjanjian Aliansi Strategi Jangka Panjang. Yang kedua adalah teori kelembagaan. Menurut Sinta tahun 2011 dalam bukunya yang berpendapat bahwa lembaga adalah organisasi jaminan formal atau informal ataupun aturan yang mengatur tindakan dan perilaku masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Agustina Sinta juga mengutip hasil kajian dari Syahyuti tahun 2006 yang menyimpulkan bahwa kelembagaan memiliki minat yang besar terhadap pola perilaku. Sebagian besar berasal dari norma yang dianut. Dan juga menambahkan bahwa kelembagaan mengacu pada langkah-langkah, kepastian, dan pedoman untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir merupakan teori sosiologi pertanian. Teori sosiologi pertanian menurut Arsyanti dan Mutmainah tahun 2017 dalam bukunya menjelaskan bahwa sosiologi pertanian adalah bidang sosiologi yang dibuat dan kemudian berkembang di Eropa, khususnya di negara Jerman. Sosiologi pertanian lahir sebagai tanggapan terhadap perkembangan cutting edge di barat laut, terutama perbedaan yang semakin berkurang antara daerah pedesaan dan perkotaan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Olifatun Hasana dengan NIM akhir 1130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Cikal. Metode penelitian. Daerah penelitian dilakukan di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini ditentukan oleh metode purposif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Pembahasan yang pertama yaitu tugas distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Distributor pupuk yang berada di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso memiliki tugas pendistribusian pupuk seperti diantaranya: yang pertama, pengiriman permintaan pupuk dari kios. Yang kedua, pupuk harus tepat waktu dan tepat jenis. Yang ketiga, tepat kuantitas atau jumlah pupuk yang harus disuplai. Yang keempat, tepat harga. Yang kelima, tepat mutu. Kemudian, pihak dari distributor juga berfungsi sebagai member edukasi baru terhadap setiap keterbaruan dari sistem pupuk pertanian kepada petani ataupun kios dari pupuk pertanian. Pembahasan yang kedua yaitu kebijakan pendistribusian pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Lembaga distributor pupuk yang berada di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso memiliki kebijakan pendistribusian pupuk dan juga persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh seorang distributor agar usahanya mendapatkan izin oleh produsen. Persyaratan itu terdiri dari: yang pertama, jumlah modal yang sesuai dengan ketentuan produsen. Yang kedua, adanya surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP. Yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang keempat, surat izin tempat usaha atau SITU. Yang kelima, rekomendasi dari Dinas Kabupaten Bondowoso yang khusus membidangi mengenai perdagangan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu peran distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Menurut pandangan petani, keberadaan distributor dinilai penting dikarenakan untuk mendapatkan pupuk subsidi dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan prosedur-prosedur tertentu, sehingga dapat mempermudah pihak terkait. Sedangkan menurut pandangan dari kelompok tani dan penjaga kios, keberadaan distributor dinilai penting dikarenakan untuk mendapatkan pupuk subsidi dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat mempermudah pihak tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwi Kamaludin dengan NIM 1915106011110. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dari hasil jurnal yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, lembaga distributor pupuk memiliki peranannya sendiri dalam hal terrealisasikannya saluran pupuk dari produsen ke tangan konsumen. Maka dari itu, lembaga distributor seharusnya memiliki tugas yang jelas dengan ketentuan kebutuhan distribusi. Adanya kejelasan sistem saluran distribusi pupuk tersebut. Kemudian adanya kejelasan fungsi sebenarnya dari dibangunnya distribusi pupuk tersebut. Fungsi dari distributor pupuk tersebut yaitu sebagai wadah tersalurkannya pupuk dari produsen hingga ke konsumen. Kemudian, pihak distributor juga berfungsi sebagai pemberi edukasi baru terhadap setiap keterbaruan dari sistem pupuk pertanian kepada petani ataupun kios pupuk pertanian. Distributor pupuk perlu melakukan koordinasi terhadap pemerintah kabupaten setempat dalam menyampaikan edukasi penggunaan pupuk pertanian terhadap petani pupuk maupun kelompok tani secara tepat dengan harapan hasil pertanian efektif dan efisien. Tetapi petani tidak memperhatikan hal tersebut.
Yang kedua, distributor tidak diperbolehkan menjual produk pupuk dari produsen ke kios ataupun pengecer yang lain yang sudah ditunjuk sebagai pihak pengecer ataupun penjaga kios sebelumnya. Distributor juga harus menyuplai pupuk sesuai dengan kebutuhan kios, dan ketepatan pengiriman juga menjadi prioritas distributor kepada kios berdasarkan peraturan produsen. Distributor memberikan penjatahan suplai pupuk terhadap kios. Kemudian ketika kios mengalami kekurangan pupuk bersubsidi, maka kios tersebut dilarang untuk membeli pupuk bersubsidi di luar wilayah kerja lembaga dari distributor pupuk tersebut. Yang ketiga, menurut pandangan petani, keberadaan distributor dinilai penting dikarenakan untuk mendapatkan pupuk subsidi dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan prosedur-prosedur tertentu, sehingga lebih menyulitkan pihak terkait. Menurut pandangan dari kelompok tani dan penjaga kios, keberadaan distributor dinilai penting dikarenakan untuk mendapatkan pupuk subsidi dinilai lebih mudah dan tidak perlu melakukan prosedur-prosedur tertentu sehingga lebih menyulitkan pihak terkait. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.